warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar matematika tentang bangun ruang kerucut. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, hari ini tujuan pembelajarannya adalah untuk mengetahui bagaimana cara mencari volume, luas permukaan, serta luas selimut dari kerucut. Nah, yuk langsung saja kita membahasnya bersama Bu Iis. Nah, tentu kalian masih ingat ya, bangun ruang. Bangun ruang itu masih ada kubus, balok, kerucut, 5/4, prisma, tabung, dan pola. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang kerucut saja. Sifat-sifat kerucut. Nah, sebelum kita memulai untuk menghitung volume dan luas permukaan, coba perhatikan gambar yang ada di sini. Nah, di sini yang disebut dengan sudut untuk kerucut ada di atas atau titik puncaknya itu ya. Kemudian garis miring ini disebut sebagai sisi lengkung. Bawahnya yang berbentuk lingkaran ini disebut sebagai sisi alas. Nah, rusuknya sendiri adalah garis lingkaran tersebut. Selanjutnya, sifat-sifat kerucut itu tersusun atas dua sisi, ada lingkaran dan sisi lengkung. Untuk lingkaran, sisi lingkaran itu sebagai dasarnya, atau alasnya, sedangkan sisi lengkung itu sebagai selimutnya. Ya, jadi yang menyelimuti kerucut. Kemudian mempunyai satu rusuk saja serta mempunyai satu titik puncak. Coba perhatikan gambar ini. Nah, di sini ada bentuk kerucut secara utuh serta ada jaring-jaring dari kerucut. Yang disebut puncak ini sudah ada ya, ditunjukkan di atas. Nah, sedangkan selimut itu tadi garis miringnya ketika dibuka akan berbentuk segitiga yang di ujungnya itu ada setengah lingkaran. Tinggi itu di tengah ya. Nah, kalau untuk garis miringnya ini disebut S. Apa itu S? Panjang garis pelukis atau apotema. Ini merupakan garis yang menghubungkan titik puncak dengan titik-titik keliling alas kerucut. Sedangkan untuk garis R adalah jari-jari seperti lingkaran ya, kita pernah membahasnya. Nah, kemudian ini kamu bisa menggunakan pi 22/7 untuk jari-jari kelipatan 7. Sedangkan untuk yang bukan kelipatan 7, kamu bisa menggunakan 3,14. Selanjutnya, berikut adalah cara untuk mencari volume. Cara mencari volume kerucut, rumusnya adalah 1/3 dikali pi. Ingat ya, nilai pi itu bisa 22/7 atau 3,14. Kalikan dengan R, kali lagi dengan R, kali dengan T. R adalah jari-jari, T adalah tinggi. Jadi bisa juga ditulis 1/3 pi R kuadrat T. Sedangkan untuk luas permukaannya adalah pi kali R dikali buka kurung R ditambah S. Ingat, kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Dan luas selimutnya itu adalah pi R kali S. Nah, langsung saja ya sebelum nih, jika nanti ada soal-soal, ini sudah ada rumusnya, soal yang mencari jari-jari, jika diketahui volume, jika diketahui luas permukaan. Nah, ini ada rumus-rumusnya, tapi yang kita bahas hari ini
kita cari yang utama ada 3 ya. 1 volume, 2 luas permukaan, serta luas selimut. Langsung ke contoh. Perhatikan contoh. Jika diketahui tingginya 24 cm, tingginya ya T. Kemudian jari-jarinya 7 cm. Kenapa jari-jari? Karena setengahnya, kalau penuh baru namanya diameter ya. Nah, berapakah volume, luas selimut, serta luas permukaannya? Jika ada gambar seperti ini, berarti kalian harus mencari panjang garis pelukisnya terlebih dahulu. Bagaimana cara mencarinya? Nah, kita lihat di yang B. Kamu harus mencari garis lurus S. Rumusnya menggunakan rumus Pythagoras. Rumus Pythagoras berarti S sama dengan akar dari jari-jari kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Jadi, kamu tinggal memasukkannya, kemudian hasilnya 625, kamu akar. Akar itu berarti jawabannya dari hasil perkalian yang mendapatkan 625. Berapa? Berarti 25 ya. 25 kali 25 625. Itu S. Nah, kalau volume kamu tadi ingat rumusnya apa? Sepertiga kali Pi kali R kali R kali T. Karena di sini R-nya adalah 7 atau kelipatan dari 7, maka Pi yang kita gunakan 22/7 atau 3,14? Iya, 22/7. Kita tulis sepertiga dikali 22/7 dikali 7 kali 7 dikali 24. Hasilnya 1232 cm3. Ingat, jika volume menggunakan satuan kubik. Kemudian, kalau kita mencari luas permukaan, rumus luas permukaan adalah Pi dikali R dikali R ditambah S. Tadi kita sudah mencari S-nya ya, pakai rumus Pythagoras. Jadi masukkan Pi-nya pakai 22/7 dikali 7 dikali 7 ditambah 25. Ingat, kerjakan 7 ditambah 25 dulu ya, karena ada tanda kurung. Nah, hasilnya 704 cm persegi. Luas permukaan menggunakan satuan persegi. Nah, jika luas selimut, bagaimana cara mencarinya? Nah, cara mencarinya adalah Pi kali R kali S. Pi 22/7 dikali 7 dikali 25 cm. Maka luas selimutnya adalah 550 cm persegi. Nah, bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah paham? Nah, supaya kalian lebih paham, catat terlebih dahulu materi tentang kerucut di buku tulis kamu. Kemudian baru nanti kamu mendapatkan latihan soal untuk mengetahui seberapa pemahaman kalian tentang kerucut. Kamu harus ingat ya, jika jari-jarinya itu 7, 14, 28, itu kamu menggunakan Pi-nya 22/7. Tapi jika bukan kelipatan dari 7 seperti 5, 10, 20, 40, gunakan Pi 3,14. Pi hanya ada 2, satu 22/7 dan satunya 3,14. Paham anak-anak? Alhamdulillah. Nah, itu tadi pembelajaran hari ini bersama Bu Iis tentang volume, luas permukaan, serta luas selimut kerucut. Semoga kalian bisa memahaminya dan tetap semangat. Jaga kesehatan, terapkan protokol kesehatan. Sekian, wassalamualaikum